Lihat ini ya. Kutub apa namanya zaman Nuh itu adalah zaman es terakhir ya. Makanya ada banjir besar dan hujan yang pertama kali, pelangi yang pertama kali. Luar biasa ya. Alkitab kita mencatat sejarah dengan begitu rupa ya. Tidak ada kitab suci agama manapun di dunia ini yang mencatat sejarahnya begitu rupa seperti Alkitab. Tidak ada ya. Nah, sebentar ya, ini saya kok batuk-batuk terus ini. Minyaknya di mana tadi? Oke, nanti deh ya. Nah, lihat ya. Kalau Anda baca di Kejadian 2, ya, Adam dan Hawa kan tinggal di Eden. Ya, Eden itu ada di sini. Dibatasi sungai Pison, sungai Gihon, tintanya saya ganti ya. Sungai Pison, sungai Gihon, ya, Tigris dan Efrat. Ya, terus di sini ada pegunungan Petra. Dibatasi pegunungan Petra. Nah, inilah yang namanya Eden. Itu yang namanya Eden, ya. Lalu manusia keluar dari Taman Eden, mereka pergi ke timur, ke sebelah timur Eden. Ya, mereka ke timur. Nah, di sini, inilah Elam. Bagian dari Iran. Elam itu kerajaan tertua, ya. Kalau Anda melihat ada yang namanya Sumeriologi, Sumerian. Nah, itu adalah bahasa pertama di muka bumi, bahasa Sumerian. Nah, saya nggak ngerti kenapa Bambang Nursena dan orang-orang Islam yang bilang Suryani, nah itu saya sebel gitu ya. Itu membuat kita jadi bingung ya. Bahasa Suryani, nah itu adalah bahasa Sumerian mungkin yang dimaksud ya. Tapi itu bahasa Suryani itu salah karena aslinya Sumerian. Ya, mungkin kebelet tipis gitu kan. Jadi bilangnya Sumeria ya Suryani gitu kan. Tapi kalau bahasa internasional namanya Sumerian. Itulah orang-orang Sumerian yang berbahasa Sumerian dan ilmunya namanya yang mempelajari tentang mereka adalah Sumeriologi. Ya, Sumeriologi. Sumereologi. R ya. Nah, ada seorang yang namanya Profesor Daniel Sedel. Itu seorang sejarawan. Dia adalah seorang Sumeriolog. Ya, dia meneliti sana. Nah, bukti-bukti tentang peninggalan yang ada di sini, ya itu ada di Museum Insel Berlin. Ya, saya sudah pernah ke sana, sudah pernah bikin videonya. Ya, judulnya Spirit of Babel. Itu lengkap bukti. Ya, saya bilang luar biasa Jerman ini ya. Kalau bukan karena orang Jerman abad ke-18 dia pergi ke Irak, ke Mesopotamia itu, ya, maka orang Islam yang di Irak, orang-orang Irak itu nggak akan punya sejarah karena dihancurkan oleh Islam. Lanjut ya. Kemudian orang-orang Elam ini yang kemudian, nah ini tadi ya, tinggal di daerah ini Mesopotamia. Nah itulah peradaban pertama kali di dunia ini. Ya itulah peradaban pertama, zaman Adam dan Hawa. Wah tapi kan baru 4.000 tahun yang lalu. Iya 4.000 tahun yang lalu kalau hitungnya Anda dengan sembrono. Tetapi kalau di zamannya Adam dan Hawa, satu hari itu bukan 24 jam loh. Satu hari 24 jam itu penghitungannya bapaknya Charles Darwin, George Darwin. Tetapi di zamannya Nuh, zamannya Adam sampai ke Nuh, satu harinya mereka itu bukan 24 jam. Sama seperti di kutub utara, satu harinya itu, satu hari terang itu ya, terang benderang itu bisa 4.300 jam. Ya, jadi kalau itu kita tarik, maka bisa sampai ratusan ribu tahun. Artinya dari zaman Adam sampai Nuh itu bisa ratusan ribu tahun, bahkan jutaan tahun. Nah, mulai zaman Nuh, kemudian kutub itu kan bergeser. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat, ya,
sejarah manusia bermula di Babel. Itulah namanya Babel. Ya. Dan nanti akan diakhiri di Babel, di kejadian di Wahyu 18. Telah runtuh Babel, peradaban manusia itu kan. Peradaban manusia pertama di situ. Dulu namanya bukan Babel tentunya ya. Kalau Irak yang Anda ketahui sekarang, itu dulu namanya adalah Ur, Irak. Nah, dulu namanya Irak. Irak lalu jadi Ur, lalu jadi Irak. Ur itu Ur Kasdim, Ur Chaldeans, ya Kasdim ya. Makanya jadi Kasdim itu saya juga bingung gitu ya. Dulu saya bingung orang Kasdim. Oh ternyata Chaldeans. Nah Chaldeans itu adalah orang-orang yang tinggal di Babel itu, orang-orang Chaldeans. Ya orang Kasdim, orang-orang Babel itu orang-orang Chaldeans. Bukan Kasim ya, tapi Kasdim. Nah itu beda, orang-orang Kasdim itu orang-orang Chaldeans. Saya nggak tahu itu mungkin bahasa Arab kali ya, itu saya juga bingung kadang-kadang bilang Kasdim, Suryani. Itu tuh istilah-istilah yang bikin kita bingung ketika kita baca buku-buku internasional, buku yang bahasa Inggris ya. Nah itulah sejarah manusia yang ada di Mesopotamia di Babel. Ya, itu sejarah tertua. Kemudian ada air bah, mereka tuh pergi ke terdampar di Ararat. Ararat itu di daerah orang Georgia, ya, daerah orang Armenia sekarang, daerah Laut Hitam, sebelah selatannya Laut Hitam. Di manakah Laut Hitam? Nah, itulah Laut Hitam, ya. Mana tadi kok nggak kelihatan? Ya, ini Laut Hitam. Ini Turki. Nah, mereka tinggal di sini. Itulah daerah orang Armenia, orang Ararat. Armenia itu yang dibunuhin sama orang Turki itu ya, 2 juta orang Armenia. Nah, Nuh itu dari sana terdampar di sana, lalu mereka kemudian turun, mereka cari Eden itu. Karena kan kacau balau kan, mereka turun ke sini. Lalu ada ceritanya kejadian 11, Nimrod. Nimrod itulah ya yang mendirikan Babel pertama kali. Setelah dia bunuh Raja Elam, dia bunuh raja yang ada di raja-raja ini ya, Raja Elam dan Raja Ur, Raja Erek gitu ya, dia bunuh. Nah, kemudian dia ambil alih. Nah, Nimrod ini kemudian dia dirikan kerajaan Babel, kekuasaannya sampai ke Niniwe, daerah sini ya, daerah Niniwe. Kok di Turki salah nih, salah lingkaran. Tadi mana? Sampai Niniwe itu sini ya. Nah, ini sampai di sini kira-kira. Sampai wilayahnya sampai ke daerah orang Armenia juga. Nah, inilah Babel di sini. Itu ya. Dan yang disembah oleh Nimrod adalah dewa bulan sabit. Ya, dewa bulan sabit yang namanya dewa Sin. Karena anaknya Nimrod adalah imam penyembah dewa bulan sabit yang namanya Enheduanna. Ya, Enheduanna. Nimrod ini tanggalnya, tahunnya kurang lebih tahun 2100 sebelum Masehi. Sama dengan zamannya Abraham. Nah, itulah Babilonia pertama. Nah, kalau di dalam Targum, ya, di dalam Targum, itu Al-Quran itu menyadur kisah Abraham itu dari Targum, bukan dari Tanak. Ya. Dari Targum itu disebutkan Abraham itu lari dari Nimrod karena dia perang sama Nimrod. Abraham itu adalah panglima perangnya Nimrod, lalu disuruh menyembah dewa bulan sabit. Tapi Abraham nggak mau. Kemudian Abraham dan seluruh keluarganya, bapaknya kan Terah, bapaknya Abraham, saudara-saudaranya Abraham, mereka kabur ke daerah orang Aram. Dulu namanya belum Aram ya. Kemudian di daerah situ ya apa namanya diberi nama Haran. Haran itu adalah kakaknya adiknya Abraham. Ya, Abraham punya saudara laki-laki namanya Haran. Haran itu mati ketika dalam pengejaran perang Abraham lawan Nimrod. Itu ditulis di dalam Targum ya, Targum Onkelos. Anda yang saya bicara ini semua diajarkan di kelas evangelis dan apologetik ya. Anda kalau mau bisa daftar.
kelas evangelis dan apologetik. Bulan Maret ini minggu depan ya, hari Kamis akan mulai kelas pertama. Ya, jadi Anda yang ini buruan daftar karena sudah tempatnya akan segera penuh. Ini sejarah real ya, ditulis ada arkeologinya semua. Ada real semua. Itulah kerajaan Babel tertua, Babel yang pertama di muka bumi ini tahun 2100 sebelum Masehi. Kemudian itu sejaman dengan zaman Abraham. Tetapi Nimrod usianya kurang lebih 100 atau 150 tahun lebih tua dari Abraham. Zaman itu Abraham itu meninggalnya umurnya 175 tahun. Cukup panjang ya. Sem itu mati ketika usianya kalau nggak salah 300 tahun ya. Sebentar, Sem itu usianya Sem itu usianya cukup tua ya. Dari tahun 2500 sampai tahun kira-kira 300 tahun ya Sem itu usianya ya. Karena anaknya Sem itu nanti menikah dengan dengan anaknya Yehuda. Tamar. Tamar itu anaknya Sem. Itu ada di dalam Targum. Karena apa? Sem itu punya anak banyak sekali ya. Anaknya Sem itu ratusan ya, banyak. Karena usianya juga 350 tahun kan. Jadi salah satu anaknya Sem itu nanti dapat sama anaknya Yehuda. Gitu ya. Itu ada dalam Targum. Wah, itu nanti Anda kudu belajar kelas evangelis ya di dalam Perjanjian Lama. Nah, begitu ya. Itulah kerajaan Babilonia yang tua. Kemudian Babilonia itu dikalahkan. Terakhir zamannya Hammurabi. Nah, kalau yang Anda sering orang-orang di Indonesia kan dengan Hammurabi, Kodeks Hammurabi. Nah, itu sudah tahun 1700. Kemudian mereka kalah. Dikalahkan sama orang-orang Asyur. Ya. Orang Asyur itu orang Syria sekarang ya, orang-orang Syria. Nah, orang-orang Syria ini kemudian yang mengalahkan orang-orang Israel, Samaria. 10 suku Israel dikalahkan oleh orang Asyur dan dibuang ke utara. Termasuk orang-orang Ismail. Termasuk keturunannya Ismail. Nah, nanti kita cerita dari situ. Oke, kita sekarang lanjut dulu. Nah, ini ya. Ini patungnya Nebukadnezar nih. Ya, ini patungnya Nebukadnezar. Lihat, tadi dibilang kepalanya dari emas, ya. Kepalanya dari emas, tadi Daniel bilang langsung kan, kepalanya dari emas, itulah Babel. Ya. Terus dari perak, itulah media Persia. Itu tadi disebutkan ya. Terus pinggangnya dari perut, itulah Yunani dan Makedonia. Ya. Terus pahanya dari besi, itulah Roma. Nah, pertanyaannya, lalu 10 kakinya bercampur besi dengan tanah liat. Nah, semua teolog bilang itulah Uni Eropa, Roma baru. Uni Eropa. Nah, terus orang Islam dengan naifnya bilang apa? Itu Juj Majuj, ya. Roma, itulah Roma baru. Rusia itu Roma baru. Ya, bingung. Roma ada di mana, Rusia ada di mana. Lalu orang Islam dengan naifnya itulah Roma. Roma yang dimaksud nanti adalah Roma baru. Rusia itu Roma baru. Meleset semua. Dan orang-orang yang beragama ini senang sekali kalau ada tipuan-tipuan begitu. Kita mau balik ke Alkitab, bukan ya. Rusia itu nggak ada hubungannya dengan Roma. Ya, Rusia itu daerahnya Magog. Ya, daerahnya Magog. Tapi nanti ada perang Gog-Magog. Kemarin Pak Jenderal Tobing bilang, ya nggak ada. Perang Gog-Magog itu nanti 1000 tahun lagi. Di zaman 1000 tahun lagi baru ada perang Gog-Magog, bukan sekarang. Nah, jadi kalau baca Alkitab itu kudu yang lengkap. Itu ceritanya kapan? Konteksnya apa? Urutan kronologisnya bagaimana? Ya, jadi Gog-Magog itu baru di zaman 1000 tahun. Nih, saya buktikan. Mana nih Gog-Magog? Wahyu 19. 20 ya. Nih setelah kerajaan 1000 tahun. Dan lihat ya, dan setelah masa 1000 tahun berakhir. Setelah kerajaan 1000 tahun berakhir. 1000 tahun. Ya, bukan sekarang. 1000 tahun lagi nanti. Ya, iblis akan dilepaskan dari penjaranya.
ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa dari tempat penjuru, yaitu Gog dan Magog. Mengumpulkan mereka untuk berperang, jumlah mereka seperti laut. 1000 tahun lagi nanti, bukan sekarang Gog Magog itu. Ya, yang namanya negara Rusia, negara Cina, negara Amerika, negara Indonesia sudah nggak ada 1000 tahun lagi. Ya sudah nggak ada, sudah hilang dari muka bumi, sudah ganti negara-negara lain yang nggak tahu apa. Ya, 1000 tahun lagi, ini bukan sekarang. Ya, paham ya? Jadi jangan lagi bilang ini Rusia, Ukraina ini gok magok, nggak ada urusannya. Waduh, ini saya kalau ikut dalam komunitas ini ya jangan bodoh terus ya, sudah diajarin ya. Ini saya buka, ini adalah sebagian materi dari kelas evangelis dan kelas apologetik ya. Anda yang mau daftar bisa, daftarnya kemana? Anda daftarnya langsung ke nomor handphone, nomor WhatsApp-nya Hagios ya. Pendaftaran mana nih? Pendaftaran kelas evangelis. Ya, Maret minggu depan ya, hari Kamis ya, hari Kamis minggu depan kita mulai jam 7 malam. Jadi Gog Magog jangan disinggung-singgung lagi ya, itu 1000 tahun lagi nanti. Ya, Rusia Ukraina ini nggak ada hubungannya dengan Gog Magog. Ya, pinter. Lalu siapakah kaki dan 10 jari tanah liat? Ya, saya nggak mau cerita panjang-panjang ini ya. Kalau Anda pengen tahu settingannya, latar belakangnya, ceritanya, kira-kira zaman Nimrod ya kira-kira ini film fiktif ya. Ini film fiktif, tetapi ya buat kira-kira zamannya itu. Ya, Nimrod itulah yang namanya Sargon yang pertama. Di kitab Yesaya ada disebut Sargon, itu Sargon yang kedua. Nimrod itu Sargon yang pertama. Sargon itu dari kata Sarken atau Sarungkin. Ya. Dia punya anak namanya, istrinya namanya Semiramis, lalu dia punya anak namanya Enheduanna, itulah penyembah. Nah, orang-orang New Age ya, yang para penganut New Age yang suka mengajarkan New Age movement itu anti New Age movement, dia berkata nanti Semiramis incest dengan Tamus anaknya Nimrod. Nah, itu nggak penting, itu nggak ada pentingnya. Yang lebih penting adalah Nimrod punya anak namanya Enheduanna, imam penyembah dewa bulan. Oh, namanya Nana ya, bukan Sin, sorry ya, namanya Nana. Namanya Nana. Karena Sin itu nanti keluarga itu juga dewa bulan sabit. Nah, namanya ganti Sin. Tapi inilah Nana, dewa bulan sabit. Ini penting. Ini tertulis, ada arkeologinya, ada stelanya. Ya, ada stelanya dari zaman Nimrod maupun di zamannya Nebukadnezar. Itu ada stelanya di Museum Insel Berlin. Yang dia ada bulan sabit sama Istar. Makanya gerbang yang di bulan yang di Berlin itu, yang dari Mesopotamia digali itu satu kota diangkat itu ya ke bawah ke Berlin. Gila itu orang Jerman itu. Namanya gerbang Istar. Gerbang Istar itu Venus. Jadi bulan sabit Venus bintang ya, kan ada bintang dan bulan sabit itu. Lambangnya orang Islam itu kan. Ini itu lambangnya yang ada di Nebukadnezar. Zamannya Asyur, Nebukadnezar, itu mereka menyembah ini. Ya, dewa bulan sabit dan Istar. Ya, itu stelanya ada masih di Museum Insel Berlin. Itu yang simbolnya dipakai sama orang Turki untuk mendirikan khilafah Ottoman itu loh. Ya, lambangnya Islam sampai sekarang menjadi simbolnya Islam kan ini kan. Nah, kemudian tadi katakan dadanya terbuat dari perak. Itulah media Persia, zamannya Raja Kores. Anda kalau nonton filmnya 300, ya filmnya, nanti Anda ketemu ini, orang yang macam ini, inilah Xerxes. Di dalam Alkitab, itu ada kitab Esther. Nah, ini suaminya Esther. Ya, suaminya Esther. Anaknya Darius. Dia ini anaknya Darius, Raja Darius. Jadi, Raja Kores ini adalah menggabungkan kerajaan Media dan kerajaan Persia jadi satu, supaya Anda kebayang ya. Lihat ini ya, ini adalah daerahnya orang Irak ya, saya kasih merah, ini Irak.
Lalu ini daerahnya orang Iran, yang biru ini, ya. Nah, sekarang saya clear. Lihat, ini kerajaan Media, ini kerajaan Persia. Elam itu Persia ya, orang-orang Media. Makanya mukanya orang Iran itu ya mirip orang bule, orang Eropa, tetapi mirip dengan orang India, ya, karena campuran. Nah, beda dengan orang-orang di Irak, dari mulai Irak ini sampai kemari. Nah, itu yang disebut dengan orang-orang Arab, ya. Jadi di Neo Babilonia, ya, mereka itu adalah bangsa Chaldeans terakhir, bangsa Chaldeans yang terakhir. Setelah itu mereka dikalahkan Media Persia dan dikalahkan oleh raja-raja lainnya. Ya, itu berubah nanti. Kenapa bisa berubah? Nanti saya tunjukkan. Jadi Media Persia ini kemudian dia mengalahkan Irak ini, mengalahkan Babel ya maksudnya ya. Lalu disebutkan bangsa Yunani. Di kitab Daniel yang disebutkan 3 kerajaan. Bangsa Babel, bangsa Media Persia, dan Yunani. Kalau Anda lihat ini masih cerita ini kan kalah kan, ini mati. Tapi di yang 300 yang kedua ya, maka kemudian si Xerxes ini akhirnya kalah ya. Xerxes ini akhirnya dikalahkan oleh Yunani. Tetapi nanti yang berhasil menaklukkan adalah Alexander the Great, Alexander Agung. Ya, tadi kan lihat. Nah, lalu dibilang kerajaan besi. Apakah besi itu Roma? Karena Roma itu menamakan dirinya kerajaan besi. Ya, inilah Marcus Furius Camillus. Roma itu berdirinya kerajaan Roma itu tahun 400 sebelum Yesus. Sebelumnya di tahun 800 ya, dari tahun 800 sampai tahun 400 Roma itu dijajah oleh suku orang-orang Romawi ya, dijajah oleh suku Gaul, bangsa Gaul. Bukan Gaul ABG, anak baru gede, bukan ya, tapi ini kalau Anda Galia ini adalah Perancis. Tahun 800 sampai tahun 400 mereka dikalahkan oleh Perancis. Kemudian orang-orang Perancis ini, orang-orang Gaul ini, dia tahun 400 sebelum Masehi ada yang namanya Marcus Furius Camillus, dia berontak dari Prancis, dari Gaul. Dulu namanya bukan Prancis ya, dulu namanya Gaul, dan dia menang. Kemudian dia bilang ya, bukan dengan emas, bukan dengan emas, tetapi dengan besi, ya. Maka Ibu Pertiwi itu fatherland ya, Ibu Pertiwi itu kita ambil kembali, kita rebut, ya katanya Marcus Furius, dengan besi. Itulah kerajaan besi, mereka kuat seperti besi. Ya, puncak-puncaknya itu nanti di zamannya Kaisar Julius dan Kaisar Agustus. Ya, itu puncak-puncaknya itu ya, kejayaan mereka. Lihat, lalu apa yang maksud dengan besi bercampur tanah liat? Ya. Nah, itu Daniel 2 sampai Daniel 7 itu ditulis dalam bahasa Aram memang ya. Di Daniel 2 itu ayat 43 tadi yang kita baca ya. Sebagaimana besi bercampur dengan tanah liat, nggak bisa bercampur, mereka akan bercampur melalui perkawinan, tetapi mereka nggak benar-benar bercampur. Itulah sebabnya mereka saling perang sendiri. Bercampur karena perkawinan, tapi mereka nggak pernah benar-benar bisa bercampur. Ya, Daniel 2 ayat 43 tadi. Kita buka lagi ya. Ini kalau nggak selesai hari ini kapan kita lanjutkan ya. Seperti Tuhan kulihat, besi bercampur dengan tanah liat. Itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan.
tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Kata ini dari kata Arab. Karena nulisnya begini ya, Arab ya, atau Arab. Jadi Daniel sudah menubuatkan ya akan bangkitnya bangsa-bangsa Arab ini. Setelah bangkitnya Roma, setelah Roma memudar, maka akan bangkit bangsa-bangsa Arab ini. Ya, tahun 600 itu kan Roma udah mulai makin memudar kan. Ketika Roma memudar, Roma pecah jadi dua kan, Roma Timur dengan Roma Barat. Ya, yang di Roma Vatikan dengan Roma yang di Bizantin. Kemudian apa namanya? Arab itu melalui Islam ya dengan media Islam mereka bangkit. Jadi Daniel itu sudah meramalkan kedatangan kebangkitan bangsa-bangsa Arab ini. Dan disebutnya Arab juga. Namanya Arab, akan bangkit negara Arab. Orang-orang yang bercampur karena perkawinan. Karena, kita lihat di Google lagi ya. Nih. Keturunan dari Nuh, ya Nuh ini punya anak 3. Sem itu jadi orang-orang daerah di sini sama pergi ke timur, di Sem. Orang Israel itu keturunan dari Sem. Lalu Ham ada di Eropa. Ham ada di Eropa. Yafet itu ada di Eropa. Lalu Ham itu ada di Afrika. Jadi orang Asia jadi Sem, orang Asia dari Sem, orang Eropa dari Yafet, orang Afrika dari Ham. Ini tertulis di Alkitab dan tertulis di dalam sejarah sekuler, dalam antropologi manusia. Ya, ada 3 ras. Ya kan? Ada 3 ras utama kan di muka bumi ini kan? Dan kemudian yang bercampur, inilah yang bercampur. Sem, Ham, dan Yafet bercampur di Arab. Maka jadilah mereka itu bangsa yang bercampur, yang disebut dengan Arab. Bangsa bercampur karena perkawinan, makanya otaknya isinya kawin terus kan. Isinya kawin terus. Dan itulah bangsa yang bercampur. Arab atau Arab. Bercampur karena minggil, perkawinan. Bukan bercampur karena persekutuan federasi, tapi karena perkawinan. Tetapi mereka nggak benar-benar bercampur. Mereka saling bunuh sampai sekarang. Makanya bangsa Arab sampai sekarang itu masih saling bunuh. Nggak ada urusannya dengan keledai liar. Nggak ada. Ya. Sampai sekarang mereka masih saling bunuh. Mereka saling perang sesama orang Arab. Karena mereka bercampur tapi nggak benar-benar bercampur. Mereka hidup stand alone sendiri-sendiri sesuai dengan kaumnya sendiri. Sesuai dengan klannya mereka sendiri. Mereka udah punya garis putusnya dari mana, saya dari sini, dari sini, dari sini. Oh, mereka perang satu sama lain. Apa saja bisa dijadikan perang sama mereka. Itu yang dimaksud dengan bangsa bercampur, tetapi nggak benar-benar bisa bercampur. Jadi nggak ada urusannya dengan keledai liar. Karena mereka itu bukan keturunan Ismail. Ya. Oke. Jangan lupa